Stop scroll dulu. Gimana kalau sebuah klub raksasa Eropa, penghasil legenda-legenda dunia, justru dituduh ditipu dalam transfer pemain? Dan ini bukan pemain sembarangan. Yang dibeli adalah kiper timnas Indonesia. Klub pembelinya, Ajax Amsterdam. Media Belanda sampai menulis, Ajax pada dasarnya membayar terlalu mahal. Apakah ini murni kesalahan strategi? Atau ada faktor orang dalam yang ikut bermain? Mari kita bongkar satu per satu. Tonton sampai akhir. Karena faktanya jauh lebih rumit dari sekadar angka transfer. Beberapa hari terakhir, bursa transfer Eropa kembali memanas. Nama Martin Paes tiba-tiba muncul dalam radar klub besar Belanda, Ajax Amsterdam. Ajax dikabarkan mencapai kesepakatan dengan klub MLS, FC Dallas, untuk mendatangkan Paes. Nilai transfernya berada di kisaran 1,2 sampai 1,25 juta euro atau sekitar 24 miliar rupiah. Paes dikontrak jangka panjang sekitar 3,5 tahun. Sekilas, angka ini terlihat biasa saja untuk klub Eropa. Tapi justru disinilah masalahnya dimulai. Karena bagi media Belanda, harga ini dianggap tidak masuk akal. Media Belanda, salah satunya Football Transfers, langsung mengangkat isu tajam. Ajax membayar di atas nilai pasar. Menurut data estimasi, market Paes berada di kisaran 900.000 euro. Ajax membayar lebih mahal, kurang lebih 300.000 euro. Dalam dunia transfer modern, selisih ini bukan angka kecil. Apalagi untuk posisi penjaga gawang. Bukan bintang utama. Bukan target jangka panjang yang jelas. Media bahkan menggunakan istilah keras. Ajax pada dasarnya ditipu secara finansial. Bukan berarti kriminal, tapi dianggap keputusan transfer yang buruk secara kalkulasi. Nah, disinilah konteksnya jadi penting. Ajax sebenarnya tidak berada dalam posisi ideal. Fakta-faktanya, Remco Pasveer sudah memasuki fase akhir karier. Vitezslav Jaros kembali ke klub asal setelah masa pinjaman selesai. Opsi kiper Ajax sangat terbatas. Artinya, Ajax butuh solusi cepat, bukan proyek jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, klub sering mengorbankan harga, mengutamakan pengalaman dan mengambil opsi aman. Dan Paes memenuhi kriteria itu. Berpengalaman di Eropa dan MLS. Pernah bermain di Eredivisie. Sudah matang secara usia dan mental. Tapi tetap muncul pertanyaan besar. Kalau hanya untuk kiper pelapis, kenapa harus semahal ini? Banyak analis Belanda sepakat dalam satu hal. Paes kemungkinan besar bukan kiper utama Ajax. Ia diproyeksikan sebagai cadangan berpengalaman, opsi rotasi, penjaga stabil jika kiper utama cedera. Dan disinilah kritik makin keras. Untuk kiper pelapis, harga 1,2 juta euro dianggap overpriced. Ajax biasanya terkenal jago, beli murah dan jual mahal. Transfer ini justru melawan DNA Ajax sendiri. Fans pun terbelah. Ada yang bilang, ini solusi darurat. Ada yang menyebut, salah langkah manajemen. Bagian ini yang bikin isu makin panas. Beberapa laporan menyebut nama Jordi Cruyff. Direktur teknik Ajax pernah menjadi penasihat PSSI. Hubungan ini langsung memicu spekulasi. Apakah ada jalur komunikasi khusus?
Apakah Ajax lebih cepat yakin karena rekomendasi internal? Media Belanda menyoroti satu hal. Transfer ini terasa terlalu cepat dan minim negosiasi. Untuk klub sekelas Ajax, ini tidak biasa. Dan meski tidak ada bukti pelanggaran, faktor relasi inilah yang membuat publik curiga dan ribut. Sekarang kita lihat dari sudut pandang Martin Paes. Pagi Paes. Ini adalah kembali ke Eropa. Kembali ke liga yang membesarkan namanya. Kesempatan bermain di klub dengan sejarah besar. Tapi tantangannya nyata. Persaingan ketat. Risiko hanya duduk di bangku cadangan. Tekanan besar dari media dan fans. Bagi fans Indonesia, ini jadi kebanggaan. Nama timnas Indonesia kembali disorot Eropa. Tapi juga ada harapan besar agar Paes tidak stagnan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Ajax tidak ditipu secara kriminal. Tapi mereka membayar di atas nilai pasar. Mengambil keputusan karena kebutuhan mendesak. Terpengaruh konteks internal dan relasi orang dalam. Di mata media Belanda, keputusan ini keliru. Di mata Ajax, ini solusi cepat dan aman. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah Martin Paes akan membungkam kritik? Atau justru membuktikan Ajax salah langkah? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Karena kita bakal terus bahas transfer panas dan kontroversi sepak bola dunia. Tanpa basa-basi. Termina o jogo. Fim de jogo. Jorge apita.